Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Dumai. Saya Agus Setiawan dari SMP Negeri 15 Dumai. Saya Nadia Triananda dari SMPN 4 Kota Dumai. Saya Ade Wulandari dari SMP Negeri 17 Dumai. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video singkat tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Ibu Nadia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Saya mendengar Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu hari ini? Iya Bu, rencananya saya akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coachnya dan Pak Agus sebagai coachinya gitu. Oke. Nah, pada kegiatan coaching nanti saya kan sebagai observer nih Bu, atau mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Bapak Agus. Nah, namun sebelum kegiatan itu dilaksanakan, ada beberapa yang akan saya sampaikan nih Bu terkait rubrik penilaian observasi yang akan saya nilai. Nah, adapun rubrik penilaian yang menjadi acuan saya, yang pertama yaitu tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, kemudian juga Ibu juga udah harus memiliki kompetensi coaching, di mana yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga ingin mengingatkan Ibu nih tentang percakapan yang nanti akan Ibu laksanakan bersama coachi. Tentunya percakapan nanti atau coaching nanti juga harus menggunakan alur tirta, di mana yang T itu adalah tujuan utama percakapan Ibu apa, kemudian identifikasi masalahnya bagaimana, kemudian rencana aksinya apa, kemudian baru tanggung jawab dari coachingnya sendiri. Dan sebelum coaching ini saya amati, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu. Baik Bu. Yang pertama yaitu kompetensi apa nih Bu kira-kira yang akan Ibu kembangkan sebagai coach? Iya baik Bu. Berdasarkan kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, saya berfokus kepada dua kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, berarti ada dua indikator ya Bu ya. Namun jika saya bertanya tentang kedua indikator ini yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan, yang mana ya Bu? Baik, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan melalui coaching ini, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, Bu. Oke, mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa. Oke, untuk yang ketiga, nah kira-kira indikator pencapaian yang ingin Ibu capai atau yang Ibu harapkan kira-kira kalau dibuat skala berapa ya Bu skalanya? Baik, indikator pencapaian yang ingin saya capai, jika skalanya 1 sampai 10, harapan saya ingin mencapai di skala 9 Bu. Kalau ditanya taraf keberhasilannya itu seperti apa ya Bu? Sesuai dengan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tadi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Jadi ketercapaian indikator itu diukur dari mampunya coachi menyampaikan hal-hal terkait masalah yang ia hadapi. Jadi melalui pertanyaan yang saya ajukan tadi, jadi percakapan kami itu akan mengalir terus Bu. Jadi dia akan semakin terbuka. Jadi seluruh permasalahan yang ia hadapi dapat disampaikan dengan baik. Gitu. Wah, baik ya Bu ya. Semoga dari indikator yang Ibu
rencanakan tadi, terus taraf keberhasilannya juga yang udah Ibu bilang tadi. Nah, semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Baik. Oke Bu, cukup sampai di sini dulu. Silahkan melaksanakan coachingnya, nanti yang akan saya amati. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktunya hari ini. Semoga nanti proses coaching yang akan saya laksanakan bersama Pak Agus dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Mm-mm. Ibu gimana, ada jam atau gimana hari ini? Oh, kebetulan saya udah selesai ngajar hari ini Pak. Tadi saya ngajarnya di 4 jam di pagi hari aja. Bapak gimana? Ada jam? Saya kebetulan kosong hari ini Bu. Oh, seneng ya, santai hari ini Pak ya. Ini Bu Ade, kira-kira kalau kita diskusi-diskusi singkat, Bu Ade ada waktu Oh, kira-kira? iya insya Allah ada waktunya Pak. Kenapa tuh Pak? Enggak, saya mau sharing, mau cerita masalah biasa, masalah anak didik kita juga Oh sih Bu. iya, boleh Pak. Kebetulan udah lama juga kita nggak cerita-cerita ya Pak ya. Jadi ada masalah apa nih Pak kira-kira yang sedang Bapak hadapi? Gini, ini kemarin ya sudah 4 kali pertemuan lah, kurang lebih 1 bulan lah Bu. Di dalam kelas 81 nih Bu, Ya. ada siswa kita yang bernama Alvin. Biasanya anak tersebut ya biasalah di kelas kan ceria, suka bermain dengan teman-temannya. Tapi 4 kali pertemuan kemarin, ini si Alvin ini kelihatannya murung, sedih, tidak mau berbaur di dalam kelas. Alvin yang biasanya ceria tiba-tiba murung gitu Pak di dalam kelas Pak. Ya, terus Pak? Terus ini 2 minggu kemarin, 2 kali pertemuan setelah itu, si Alvinnya nggak masuk keterangan nih Bu, tanpa keterangan ya. Tidak masuk kelas tanpa keterangan. Apakah Bapak sudah menanyakan kepada teman-temannya gitu Pak? Saya udah nanya sama teman-temannya Bu. Saya udah nanya sama teman-temannya. Teman-temannya bilang mereka nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang nampak si Alvin itu di mana sekarang. Oh, rumahnya itu nggak ada dekat-dekat sama temannya gitu Pak? Nggak, beda Bu. Karena dia kan beda tempat tuh Bu, rumahnya sama kawan-kawannya. Jaraknya agak jauh. Jadi kira-kira upaya apa yang telah Bapak laksanakan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Kalau yang sudah saya lakukan, saya baru bertanya sih Bu sama teman-temannya. Saya bertanya kemarin, yang pertama itu masalah 4 minggu pertama itu kenapa si Alvin ini bisa berubah kondisinya di dalam kelas yang awalnya dia ceria, aktif, berbaur sama teman-temannya, kenapa tiba-tiba si Alvin ini murung, terus tidak ceria di dalam kelas. Jadi saya tanya sama teman-temannya, jawab teman-temannya, mereka nggak tahu. Oh, itu yang sudah Bapak laksanakan ya Pak ya? Teman-temannya juga ada yang coba mendekati si Alvin, cuman Alvinnya ya diam aja, nggak mau bercerita gitu. Oh iya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan Pak, jadi saya ingin mengetahui kondisi masalah yang Bapak hadapi sekarang ini menurut Bapak jika diskalakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira permasalahan ini ada di posisi angka berapa menurut Bapak Pak? Kalau masalah ini posisinya sekarang kalau pada skala 1 sampai 10, masalah ini kalau menurut saya udah urgent sih Bu, udah posisi 7 sih Bu. Oh gitu. Jadi Bapak berharap harapan Bapak ke depan gimana gitu Pak? Kalau harapan saya ke depannya untuk siswa kita yang bernama Alvin tersebut, ya saya berharap anak itu tetap hadir seperti biasa, tetap belajar seperti biasa. Karena kalau kita lihat dari penilaian akademik, dari pembelajarannya setiap hari, anak ini tidak ada bermasalah sih Bu. Sebelumnya berarti tidak ada masalah ya Pak ada ya? masalah. Secara akademik bagus. Biasanya juga disiplin gitu ya Pak ya? Datang tidak pernah terlambat. Jadi sebagai guru juga tentu kita merasa gimana gitu ya Pak. Terus kira-kira nih Pak, rencana Bapak ke depannya bagaimana? Langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil setelah ini gitu Pak? Kalau sepemikiran saya Bu, setelah ini langkah-langkah yang saya ambil mungkin karena saya tadi sudah mencoba bertanya sama teman-teman satu kelasnya, teman-temannya juga tidak tahu
mungkin setelah ini saya juga akan bercerita dengan wali kelas. Saya ingin bertanya, menggali informasi dengan wali kelas. Mungkin wali kelasnya ada informasi yang mungkin belum saya ketahui. Iya. Karena wali kelas juga perpanjangan tangan dari orang tua mungkin di sekolah, Bu ya. Iya betul sekali. Karena yang begitu dekat dan begitu aktif perannya dengan orang tua si anak kan pasti wali kelas, Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi rencana Bapak ke depannya itu berbicara dengan wali kelas. Jadi kira-kira ada alternatif rencana lain kah Pak yang akan Bapak laksanakan untuk mengatasi masalah ini? Rencana lain setelah itu sih, Bu, nanti setelah saya bercerita dengan wali kelas, setelah saling diskusi, setelah dapat permasalahannya apa, mungkin rencana saya ingin mengajak wali kelas bersama guru BK untuk home visit ke rumahnya si Alvin mungkin, Bu. Untuk biar lebih jelas bertanya masalahnya di mana, seperti itu. Iya. Berdasarkan rencana-rencana yang Bapak rencanakan tadi, yang akan Bapak laksanakan tadi, kira-kira selain rencana yang akan Bapak laksanakan tadi, kira-kira kendala apa yang kira-kira akan Bapak hadapi gitu Pak untuk melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira ada kendala nggak gitu dalam melaksanakan rencana tersebut? Kalau kendala yang akan dihadapi, mungkin kendalanya nanti kita berhadapan dengan orang tuanya saja sih, Bu. Karena kita kan belum tahu nih masalahnya apa, di mana masalahnya. Mungkin kendalanya, kalaulah nanti seandainya masalahnya itu adalah masalah keluarga, mungkin kita juga harus menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ya, betul. Tapi kendalanya mungkin di situ nanti. Kalau seandainya masalahnya di keluarga, mungkin kita juga tidak bisa masuk terlalu jauh kan. Betul sekali Kalau Pak itu ya. memang betul-betul masalah keluarga, tapi kita belum tahu. Mungkin itu sih, Bu, yang menjadi kendala nantinya. Iya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi kendala-kendala yang berarti ya Pak ya. Semoga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana. Jadi dalam upaya melaksanakan rencana yang telah Bapak susun tadi, kira-kira siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut, Pak? Dalam rencana tersebut nanti yang akan terlibat pertama peserta didik mungkin sudah terlibat, Bu. Iya, Peserta didik sudah terlibat, kemudian nanti rekan sejawat guru, nanti orang tua. Mungkin setelah itu nanti bisa langsung kepala sekolah juga akan terlibat dalam pada masalah ini. Iya Pak. Jadi rencananya Pak nanti kalau seandainya sudah bertanya dengan wali kelas, Bapak apakah akan ada rencana bertanya dengan guru mapel lain juga Pak? Mungkin berdasarkan pendapat guru lain, Alvin gimana gitu Pak? Saya juga akan bertanya juga dengan kawan-kawan yang lain gimana pada saat pembelajaran mata pelajaran lain kan, Bu. Karena kalau penglihatan saya ketika masuk di jam saya 4 minggu sebelum ini, memang si Alvin ini murung. Iya. Tapi nanti saya setelah bertanya dengan wali kelas, sudah diskusi, nanti saya juga akan saling tukar pikiran juga dengan kawan-kawan yang lain. Iya betul Pak. Oke Pak, jadi dari sekian banyak alternatif yang akan Bapak laksanakan, kira-kira rencana mana yang paling memungkinkan atau yang paling dahulu Bapak laksanakan Pak? Yang memungkinkan atau yang lebih dulu saya lakukan, mungkin saya akan diskusi dulu dengan wali kelasnya, Bu. Saya akan bertanya dengan wali kelas masalah si Alvin ini penyebabnya di mana, kendalanya di mana sampai dia tidak masuk sekolah tanpa keterangan seperti ini. Iya betul Pak. Jadi setahu Bapak selama ini belum ada tindakan gitu Pak dari wali kelas? Belum ada, Bu. Karena kalau sudah ada tindakan, pasti ketika saya bertanya dengan teman-teman yang di dalam kelas, pasti mereka menjawab sudah ada info atau si Alvinnya tidak masuk keterangannya seperti ini, Pak. Kalau ini kan ditanya teman-temannya, mereka tidak tahu keterangannya apa. Iya betul Pak. Ini Pak, kita berandai-andai lah nih Pak ya. Jika seandainya setelah kita melaksanakan home visit ke rumah Alvin, jika Alvin ini sudah memutuskan gitu Pak untuk putus sekolah, untuk berhenti, gimana kira-kira rencana Bapak Pak? Kalau seandainya kita sudah bertanya, sudah home visit ke rumah si Alvin, terus kita sudah diskusi panjang dengan keluarga dan si Alvin, rupanya si Alvinnya sudah bulat kekeh
ingin tidak melanjutkan sekolah lagi, ingin berhentilah ibaratnya seperti itu. Mungkin saya akan berbicara empat mata dengan si Alvin. Apa sih sebenarnya penyebabnya Alvin sampai seperti ini? Ya mungkin saya akan memberikan motivasi-motivasi, memberikan pengertian bahwasanya pendidikan itu sangat penting, apalagi pada zaman seperti ini. Itu sih, Bu. Mungkin sebagai tambahan Pak, apa mungkin Pak jika anak tersebut tetap tidak mau melanjutkan pembelajaran di sekolah, nggak mau lanjut sekolah, mungkin bisa disarankan, tapi ini kemungkinan terakhir ya Pak ya, untuk mengambil paket D mungkin ya Pak ya. Kalau itu mungkin kan itu alternatif terakhir sih, Terakhir Bu, ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita berupaya juga, karena kita sebagai guru, sebagai pendidik dan juga orang tua di sekolah, kita berupaya semoga si anak ini juga bisa terus berlanjut pendidikannya, karena tidak ada sih perbedaan antara paket dan sekolah formal kalau menurut saya. Toh buktinya kalau kita sekolah formal juga pendidikannya yang kita dapat lebih penuh sih, Bu. Iya betul sekali Pak. Kalau memang iya, jangan sampailah si anak ini mengambil paket, kalau bisa terus lanjutkan pendidikannya sampai selesai. Iya di pendidikan formal. Iya, gitu di ya, Pak. pendidikan formal. Baik Pak. Jadi mendengar cerita Bapak ini saya jadi terhanyut gitu. Jadi kalau udah berhubungan dengan masalah anak ini emang ngenaknya ke hati kalau saya Iya, Pak. betul. Yang miris sekali gitu kalau udah apalagi udah kelas 7 gitu, kelas 8 ya Pak Iya. ya. Harus putus di tengah jalan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kapan rencananya Bapak akan melaksanakan rencana aksi yang Bapak susun tadi Pak? Rencana saya ini kan di 2 jam terakhir ini kan wali kelas si Alvin kosong nih, Bu. Oh, udah Bapak cek ya Udah jadwalnya. kebetulan kan saya lihat tadi di roster. roster kan 2 jam terakhir nanti wali kelasnya kosong. Karena kita sudah diskusi, jadi saya kepikirannya langsung ke sana. Jadi 2 jam nanti wali kelasnya kosong, mungkin saya langsung akan menemui wali kelasnya dan akan berdiskusi langsung, Bu. Karena kalau menurut saya masalah anak ini seperti ini nggak bisa kita tunggu besok lagi. Kalau memang bisa hari ini kita mau selesaikan. Karena kasihan kan, Bu. Iya betul Pak. Kasihan kalau dibiarkan Iya. berlama-lama nanti hasilnya berbeda ya Pak. Iya, Siapa betul. tahu kan semakin cepat kita bertemu dia, mendapatkan solusinya, semakin cepat masalah yang terselesaikan gitu ya Pak. Kemudian terakhir Pak, kira-kira nih bagaimana Bapak bisa merefleksikan kejadian ini, permasalahan ini, baik apa pelajaran yang bisa Bapak ambil gitu Pak dari kejadian si Alvin ini Pak? Nah, dari kejadian ini yang bisa saya refleksikan dan pelajaran yang bisa saya ambil, ini mungkin kelalaian kita bersama juga mungkin, Bu ya. Untuk kedepannya apabila kita sudah melihat perilaku atau sikap anak didik kita yang berubah di dalam kelas, dia sudah berubah, yang tadinya aktif, yang tadinya dia ceria, tapi tiba-tiba berubah dalam kurun waktu yang begitu panjang, kita harus segera jumpai dia, kita ajak bicara, kita saling tukar pikiran. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi. Jadi kita harus bergerak cepat lah, Bu. Kita juga harus ngeh dengan masalah anak-anak didik kita. Iya, jadi intinya kita harus lebih perhatian ya Iya. gitu, Pak. Tentu saja bukan hanya tugas wali kelas ya Pak Iya, ya. betul. Semua guru tetap harus peduli gitu ya Pak, membuka mata terhadap perubahan yang terjadi pada anak didik kita ya Pak. Betul sekali. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin kita diskusikan Pak? Kalau menurut saya, Bu, saya sudah tercerahkan sih, Bu, dengan kita berdiskusi seperti ini. Mungkin saya memang harus gerak cepat juga, karena 15 menit lagi kan itu jam pelajaran sudah habis, masuk 2 jam terakhir. Jadi takutnya wali kelasnya nanti ada kesibukan lain, jadi saya pengen cari wali kelasnya, kemudian ingin diskusi tentang masalah ini. Iya, semoga seluruh rencana yang telah Bapak susun tadi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai hasil yang diharapkan gitu ya Pak ya. Amin. Iya, saya tunggu Pak apa kabar selanjutnya ya Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak Bu Ade sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan sudah mau juga memberikan masukan dan saran untuk kedepannya.
Maaf Pak, saya batuk Pak, Iya. efek cuaca. Iya sama-sama Pak, terima kasih juga sudah mau berbagi cerita kepada saya, mempercayakan saya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagi saya Pak, jadi bukan sedikit, jadi saya bisa banyak belajar gitu Pak, mengenai permasalahan-permasalahan yang rekan sejawat hadapi begitu Pak di dalam kelas ataupun di sekolah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak. Semoga nanti kita akan dapat bertemu di kesempatan lainnya. Tentu saja dengan, saya harap bukan permasalahan yang kita bawa Pak ya, tetapi berbagi hal-hal yang lebih menarik lagi begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Ade. Kalau gitu saya lanjut dulu Bu Ade ya. Iya, Bu Pak. Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Baik Ibu Ade, tadi saya sudah mengamati proses kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ya. Mungkin ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan, namun sebelum itu saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Sebelumnya diizinkan Bu? Iya, silakan Ibu Nadia. dengan Oke. senang hati. Yang pertama mungkin apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching dan juga apa yang menjadi indikator keberhasilan atau ketercapaian dari proses coaching yang Ibu laksanakan barusan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nadia. Berdasarkan kegiatan coaching tadi, tentunya saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Serta saya juga sudah menerapkan kompetensi inti dalam mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya, jadi yang sudah Ibu sampaikan barusan itu memang sesuai dengan catatan hasil saya, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coach, ya, di mana yaitu kemitraan yang dibuktikan ketika ngobrol merasa setara atau tidak ada perbedaan strata. Kemudian yang kedua yaitu Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif di mana Ibu sudah menggali ide-ide dari coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapinya. Serta yang ketiga yaitu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana itu fungsinya adalah memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Kemudian yang saya lihat juga, Ibu juga udah menerapkan kompetensi inti dalam proses coaching, yang dimana kompetensi intinya tentunya tadi yang sesuai Ibu harapkan ya Bu ya, seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik, terima kasih Bu. Sesuai dengan percakapan observasi tadi, saya menyampaikan kepada Ibu ada 2 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tentu saja yaitu kompetensi kehadiran penuh, di mana saya tadi melihat coachee masih merasa ada unek-unek yang belum tersampaikan, dengan mungkin bisa dengan menggunakan teknik stop agar coachee dapat lebih rileks dalam menceritakan masalahnya kepada coach, begitu Bu. Oke, berarti kemampuan yang ingin Ibu kembangkan berikutnya adalah kehadiran penuh dengan menggunakan teknik stop. Semoga apa yang yang ingin Ibu kembangkan lagi itu dapat terjalankan, dan tadi Ibu bilang teknik stop ya, bisa Ibu terapkan dengan baik. Dan tidak hanya dalam kompetensi coaching ya Bu, Ibu bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya agar Ibu bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan coaching berikutnya, seperti itu. Ya, semoga dapat terlaksana Bu. Baik Bu, mungkin itu saja dari catatan hasil observasi saya. Cukup sampai di sini dulu Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan dan ingin Ibu kembangkan dapat terjalankan dengan baik. Iya, baik Bu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Nadia selaku observer pada kegiatan coaching kali ini. Terima kasih atas masukan-masukan yang sangat membangun.
Saya juga berharap semoga kedepannya kemampuan saya pribadi dan teman-teman lainnya dalam melaksanakan coaching dapat meningkat. Oke. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Baik Ibu Ade, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita ya Ibu Ade. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabarnya Bu Nadia? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, ya, alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan kali ini di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan nantinya bersama Koci. Iya benar Pak, nanti kami akan melaksanakan kegiatan coaching itu bersama Ibu Ade Pak. Oh, dengan Ibu Ade ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan kegiatan ini dimulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya. Namun untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya, Ibu itu sudah memiliki prinsip yang pertama. Ibu memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik, kompetensi selanjutnya yang Ibu harus miliki yaitu kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta nantinya pada kegiatan coaching tersebut. Pada kegiatan coaching, di mana tirta tersebut yang pertama itu T yaitu tujuan, I-nya itu adalah identifikasi, R-nya itu adalah rencana aksi, dan T yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Oke baik Pak. Oke baik Ibu, sebelum kegiatan Ibu dimulai, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan Ibu? Boleh Pak, silahkan. Oke baik, Ibu kira-kira yang akan Ibu terapkan nantinya, yang akan Ibu kembangkan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nantinya Bu? Dalam kegiatan coaching nanti insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga saya akan mengembangkan kompetensi dalam mendengar aktif Pak dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan. Oke baik, berarti Ibu ada dua yang akan dikembangkan pada kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu pertanyaan berbobot, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira menurut Ibu bagian kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Ibu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Oke, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, indikator ketercapaian yang nantinya Ibu inginkan pada prosesnya itu apa dalam prosesnya? Tentunya dari indikator kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu mengajukan pertanyaan berbobot tadi kepada coach. Tentunya saya berharap dengan saya melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot, coach dapat lebih terbuka atas masalah yang dihadapinya, sehingga coach dapat menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oke, baik Ibu. Semoga dari indikator yang Ibu harapkan tadi itu bisa berjalan dengan maksimal ketika kegiatan coaching nanti dilakukan. Oke Ibu Nadia, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga setelah ini Ibu nanti bisa melakukan kegiatan tersebut dengan lancar dan maksimal. Dan semoga Ibu bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti mohon arahannya juga ya Pak. Oke baik, nanti setelah ini mungkin kita akan saling berdiskusi lagi Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Nadia. Waalaikumsalam Ibu Ade. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu hari ini nggak ada kegiatan Bu? Kebetulan tidak Bu, jam saya sudah tidak ada mengajar lagi. Kira-kira ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya kalau bisa minta sedikit waktu dari Ibu. Saya ingin berdiskusi
dengan Ibu begitu ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke, sangat bisa ya Bu. Kira-kira sebelum Ibu menceritakan masalah Ibu nih, kira-kira apa harapan Ibu setelah kita melakukan obrolan ini, Bu? Jadi Bu, melalui percakapan ini saya berharap nanti saya dapat menyelesaikan atau tercerahkan tentang masalah yang saya hadapi nantinya, Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa tuh Bu masalahnya Bu? Jadi gini Bu, Ibu ada masuk nggak ke kelas 73? 73 enggak Bu, kebetulan saya ngajar kelas 8. Iya, jadi Bu, ada anak di kelas 73 itu, ada sekitar 2 orang lah Bu. Jadi dari awal masuk hingga sekarang kira-kira sudah 3 bulan berjalan ya Bu ya. Saya amati anak tersebut tidak ada perubahan Bu. Dari awal masuk sampai sekarang mereka itu sangat pasif di dalam kelas. Tidak ada keinginan untuk belajar dan malas-malasan. Seperti jika diberikan pekerjaan rumah tidak dikerjakan, jika diberikan tugas di dalam kelas tidak mengerjakan juga. Jika mengerjakan pun itu hasil contekan dari temannya. Dan dalam pelajaran bahasa Inggris kan Bu, saya sering meminta anak untuk tampil ke depan, apakah itu hanya sekedar menuliskan jawaban ataupun tampil speaking, monolog atau dialog, itu mereka sangat enggan Bu. Belum pernah mau untuk tampil ke depan gitu Bu. Jadi mereka ini sangat pasif Bu. Jadi saya bingung menghadapi mereka. Sementara saya sudah berusaha melaksanakan pembelajaran yang menurut saya cukup menarik ya. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang bervariasi, tidak itu saja. Dan saya rasa cara saya menjelaskan itu cukup jelas lah Bu. Tidak melulu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya bingung gitu Bu, gimana caranya menghadapi kedua anak tersebut. Oke, berarti kalau dari cerita yang Ibu barusan cerita ke saya, Ibu khawatir terhadap siswa Ibu kelas 73 ini mereka pasif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya Bu ya. Kira-kira udah Ibu dari hasil pengamatan Ibu atau dari hasil penilaian Ibu nih, kira-kira penyebab anak ini pasif kira-kira apa ya Bu ya? Iya, jadi selama proses pembelajaran beberapa kali itu sudah saya coba lakukan pendekatan secara pribadi kepada anak tersebut di dalam kelas. Saya tanyakan, Nak, sebenarnya kalian tuh kenapa begini? Kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa tidak mau maju? Mereka ternyata menurut jawaban mereka yang dalam kelas ya Bu ya, mereka bilang susah Bu, ataupun malu Bu ke depan nanti diejek sama temannya. Jadi dapat saya simpulkan mereka ini menganggap pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sulit bagi mereka. Selain itu untuk tampil itu mereka tidak percaya diri. Jadi saya simpulkan lagi kurangnya kepercayaan diri dalam diri anak dan anggapan mereka atau asumsi mereka terhadap mata pelajaran bahasa Inggris yang sulit begitu Bu. Oke. Nah, kalau dari yang barusan Ibu ceritakan yaitu mereka kurang percaya diri. Nah, kira-kira kalau diskalakan Ibu yang pasif itu dari sekian banyak siswa dalam satu kelas itu kira-kira kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira skalanya berapa siswa yang masih pasif dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu? Kalau untuk permasalahan saya kan hanya terhadap 2 anak tersebut ya Bu ya. Jadi yang jika bisa diskalakan kedua anak tersebut jika 1 sampai 10 itu mendekati sempurna, saya rasa anak saya tadi hanya berada pada angka 2 sampai 3 Bu. Sangat memprihatinkan sekali. Jadi saya khawatir Bu, nanti seandainya sudah sampai ke akhir semester ataupun ke akhir tahun pelajaran,
Saya takut Bu, nanti di kelas selanjutnya, di tingkat selanjutnya, dia akan lebih kesulitan lagi untuk memahami pembelajaran. Terlebih lagi di kelas 8 nanti, itu gurunya sudah berbeda. Jadi ini merupakan sebuah beban bagi saya ya Bu. Nanti saya akan dinilai tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu Bu. Oke, kalau skalanya 2 sampai 3 tadi ya Ibu bilang, ya artinya masih sangat-sangat pasif ya Bu ya. Nah kira-kira nih kalau boleh saya tahu, eh, kira-kira apa sih model pembelajaran atau strategi yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas nih dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Kira-kira. Iya Bu, dalam pembelajaran bahasa Inggris saya sudah menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Saya telah menerapkan metode pembelajaran kooperatif. Saya sudah juga menerapkan menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran yang tujuan utamanya itu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Namun hal itu secara umum memang sudah dapat memberikan impact yang positif kepada anak-anak pada umumnya. Itu dapat dilihat dari semangat belajar anak itu sudah meningkat untuk secara keseluruhan. Namun itu tadi yang menjadi concern bagi saya, ada 2 anak ini yang sepertinya sangat acuh tak acuh dengan pembelajaran begitu Bu. Oke. Kalau dari penjelasan Ibu tadi, Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu, sehingga juga udah menciptakan siswa atau pembelajaran yang membuat anak lebih semangat. Namun masih ada 2 orang anak ini yang masih pasif sekali ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih Bu, dengan keadaan yang seperti itu, kira-kira rencana Ibu untuk anak yang 2 ini kira-kira apa ya Bu? Iya Bu. Apakah ada proses atau kegiatan strategi ataupun metode yang lain yang akan Ibu terapkan nih khusus untuk 2 orang anak ini gitu agar mereka lebih aktif gitu? Baik Bu. Jadi menghadapi situasi seperti ini, sebelum saya berbicara dengan Ibu juga, saya sudah memikirkan beberapa alternatif solusi yang dapat saya laksanakan. Jadi dalam waktu dekat ini saya rencananya ingin berbicara dengan wali kelasnya mengenai sikap dan perilaku anak tersebut. Kemudian saya juga akan menanyakan bagaimana pencapaian akademik kedua anak tersebut pada mata pelajaran lain. Saya juga dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang masuk ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya saya juga berencana mau memanggil anak tersebut Bu. Kami akan melaksanakan dialog 4 mata dari hati ke hati gitu Bu. Jadi mungkin kalau di dalam kelas mereka kurang terbuka ya Bu. Jadi anak-anak itu biasanya kalau kita berbicara secara lebih dekat gitu biasanya akan lebih terbuka begitu ya Bu. Jadi saya ingin menanyakan kepada mereka alasan mereka tidak mau aktif di dalam kelas itu apa. Terus saya juga akan menanyakan kira-kira apa penyebabnya mereka tidak semangat, apakah ada kekurangan dalam diri saya sebagai seorang pendidik atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dari situ mungkin saya bisa mendapatkan jawaban dan bisa mengevaluasi pembelajaran saya di dalam kelas begitu Bu. Oke. Nah dari rencana-rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan nih kira-kira apa langkah pertama yang akan Ibu laksanakan nih Bu? Oke. Rencana yang dalam waktu dekat ini akan saya laksanakan yaitu berbicara langsung dengan wali kelasnya Bu. Jadi memang saya belum sempat bertemu dengan wali kelasnya membicarakan tentang hal ini karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Saya juga ada kesibukan tersendiri, begitu juga dengan wali kelasnya. Jadi setelah ini mungkin besok pagi saya berencana akan meluangkan waktu akan berdiskusi gitu dengan wali kelasnya mengenai kedua anak ini. Saya ingin minta pendapat beliau. Apakah si kedua anak ini tadi memang tidak aktif gitu di dalam pembelajaran lainnya atau bagaimana pencapaian akademiknya di mata pelajaran lain. Jadi saya perlu tahu apakah dia ini tidak semangat belajar di bahasa Inggris saja atau memang di pelajaran-pelajaran lain. Ya, gitu Bu.
Oke, berarti langkah pertamanya adalah berdiskusi dengan wali kelas ya, Bu ya. Itu akan Ibu laksanakan dalam waktu Rencananya besok pagi, Bu. besok pagi. Nah, misalnya nih Bu, kira-kira serangkaian rencana tadi udah Ibu laksanakan nih. Kira-kira nih dalam skala berapa ya, Bu? Eh, rencana itu bisa berhasil dari yang Ibu harapkan tadi supaya anak ini bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Jika diskalakan lagi dari angka 1 sampai 10, memang saya tidak muluk-muluk ya, Bu. Tidak. Mungkin untuk mencapai angka 9 atau 10 itu rasanya agak berat ya, Bu. Jadi minimal setidaknya saya dapat mencapai angka 7 untuk anak tersebut, Bu. Saya rasa itu sudah cukup. Angka 7 ya. Hmm. Oke. Nah, kira-kira dari rencana-rencana tadi, kira-kira ada nggak langkah selanjutnya, mungkin dari segi metode atau strategi yang akan Iya. Ibu terapkan di kelas nih? Iya. Kira-kira mungkin metode pembelajaran yang lebih meningkatkan keaktifan siswa atau apa gitu? Kira-kira ada nggak, Bu? Tadi kan Ibu bilang metode yang udah Ibu laksanakan itu kooperatif ya, Bu. Tentunya dengan berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, kira-kira model pembelajaran selanjutnya yang akan Ibu laksanakan untuk meningkatkan kompetensi siswa ataupun keaktifan siswa, kira-kira apa ya, Bu? Iya, baik, Bu. Jadi nanti setelah melaksanakan dialog secara empat mata dengan anak, mungkin saya akan mendapatkan sedikit pencerahan dari anak tersebut ya, Bu. Kalau memang pembelajaran yang saya laksanakan selama ini membuat mereka tidak nyaman atau mereka menilai itu kurang menarik, jadi ini merupakan menjadi suatu pelajaran bagi saya, jadi saya bisa merefleksikan berarti masih banyak kekurangan saya sebagai guru yang harus diperbaiki ke depannya. Adapun metode-metode atau model pembelajaran yang dapat saya terapkan selanjutnya, jadi tentunya sebagai guru saya harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam merancang pembelajaran ya, Bu ya. Jadi saya berpikir seperti ini, Bu, saya akan merancang sebuah model pembelajaran yang bersifat turnamen atau game gitu kan, yang secara berkelompok, di mana dalam setiap anggota kelompok itu harus menguasai materi, karena jika salah satu anggota kelompok saja tidak dapat menguasai materi, jadi kelompok tersebut tidak akan menang gitu, Bu. Jadi saya memikirkan ada sebuah model pembelajaran yang disebut dengan TGT, Team Games Tournament. Jadi di situ nanti anak akan diberikan sebuah materi. Setelah itu mereka akan diberikan beberapa kuis. Jadi setiap anggota kelompok itu wajib menguasai materi tersebut untuk menang. Jadi otomatis anggota kelompok yang lain harus memastikan, khususnya ketua kelompok harus memastikan seluruh anggota kelompoknya itu menguasai materi. Karena motivasinya adalah kemenangan dan sedikit cendera mata. Jadi saya pikir itu akan dapat meningkatkan keaktifan siswa-siswa, seluruh siswa di dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu, Bu. Wah, bagus sekali deh Ibu ya. Dari rencana tadi Ibu mau berdiskusi sama wali kelas, kemudian memanggil siswa itu agar bisa lebih terbuka dari hati ke hati. Kemudian Ibu akan melaksanakan metode pembelajaran seperti game sehingga siswa itu nanti lebih aktif ya, Bu ya. Kalau menurut saya rencana yang akan Ibu laksanakan itu udah sangat-sangat bagus ya, Bu. Semoga nanti bisa terlaksana dengan semestinya dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Amin. Kira-kira nih, Bu, kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya, harapan Ibu kalau diskalakan, kira-kira harapan Ibu dalam skala berapa? Kalau 1 itu tidak berhasil, kalau 10 itu sangat-sangat berhasil. Baik, Bu. Skala. Kebetulan model pembelajaran ini saya rasa memang cukup menarik. Itu pernah saya terapkan sebelumnya di tingkat kelas yang lebih tinggi. Jadi saya yakin dengan menerapkan model pembelajaran tersebut, skala yang sangat rendah tadi akan dapat meningkat ke angka paling tidak 8, Bu. Saya yakin.
Iya, bagus sekali ya Bu, harapan dan rencana yang Ibu rencanakan itu sangat-sangat bagus dan luar biasa sekali. Eh, Mungkin kira-kira eh, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga siswa itu dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu pimpin nantinya. Amin Bu. Iya Bu, saya pun mau mengucapkan terima kasih banyak nih Bu, Ibu sudah sudi meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Jadi dengan setelah bercerita ini Bu, jadi saya merasa setengah dari masalah saya itu selesai Bu. Iya, plong rasanya Bu, walaupun rencananya belum saya laksanakan, tapi saya rasa sudah setengah jalan gitu Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Nadia. Semoga Ibu dapat terus memberikan manfaat kepada rekan-rekan sejawat dan anak didik. Amin. Sama-sama Ibu Ade. Semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya nanti saya akan meminta atau mendengarkan proses yang udah Ibu rencanakan tadi berhasil atau tidak ya Bu? Ya Bu, insya Allah akan saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu, ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa itu aja Bu mengenai permasalahan saya Bu. Nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi, saya harapkan Ibu juga tidak bosan-bosannya untuk mendengar cerita saya begitu Bu. Oke Bu Ade, kalau ada pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan mendengarkan permasalahan dari Ibu Ade. Ya mungkin cukup ya Bu ya untuk pembicaraan kita kali ini. Kebetulan saya juga akan masuk dan ada kegiatan berikutnya. Iya Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya Ibu Ade. Ya, Bu. Oke, baik Bu Nadia. Gimana tadi perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Agak deg-degan ya Pak, karena mungkin pertama kali. Oke, baik Ibu Nadia, tadi saya juga sudah mengamati proses coachingnya. Kemudian ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan. Namun ada beberapa yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Nadia sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya. Kira-kira apakah Ibu Nadia bersedia? Oke, silakan Pak. Oke, baik. Bu Nadia, ini untuk yang pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu Nadia lakukan dalam coaching tadi dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu? Oke. Dari kegiatan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coach Pak, di mana yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua itu proses aktif, dan yang ketiga itu meningkatkan potensi. Kemudian juga saya juga udah menerapkan kompetensi inti dalam proses coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Serta saya juga sudah melakukan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Baik Bu Nadia, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, di mana Ibu sudah menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan itu dibuktikan ketika ngobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan starta. Kemudian yang kedua yaitu proses aktif, di mana Ibu tadi sudah menggali ide-ide coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapi, serta pertanyaan berbobot juga sudah Ibu maksimalkan sebagai potensi dari seorang coach tersebut. Nah, kemudian kompetensi inti yang Ibu harapkan sudah terlaksana ya Bu ya? Udah. Oke, baik. Kemudian setelah itu Ibu juga sudah melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu rencanakan di awal tadi. Benar Pak. Nah, baik. Kemudian pertanyaan kedua, boleh Bu kita lanjut? Oke, lanjut Pak. Nah, pertanyaan kedua tersebut, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan selanjutnya?
Mungkin yang akan saya kembangkan lagi, yang akan lebih saya kembangkan lagi dalam proses coaching yaitu kehadiran penuh ya Pak, di mana tadi saya melihat masih mungkin dari ekspresi coachingnya masih ada beberapa unek-unek yang belum diceritakannya kepada saya, sehingga mungkin saya bisa menerapkan teknik stop Pak agar coachingnya lebih tenang dan lebih rileks dalam bercerita sehingga lebih terbuka terhadap saya seperti itu dalam proses coaching. Berarti satu kompetensi yang ingin Ibu terapkan. Tapi semoga kedepannya nanti masih banyak kompetensi-kompetensi lain yang mungkin bisa Ibu kembangkan agar itu juga akan menjadi bekalnya nantinya untuk Ibu sendiri, dan semoga pada kegiatan-kegiatan selanjutnya Ibu bisa secara maksimal melakukan kegiatan tersebut dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oke, amin. Baik. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, Ibu. Nantinya mungkin kita akan bertemu lagi dengan sesi yang berbeda. Oke Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas hari ini ya, Bapak sudah mengamati saya dalam proses coaching. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Sama-sama Ibu. Oke, mungkin kita cukupkan ya Pak ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nadia. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik hari ini Bu. Ya, baik Pak Agus. Di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Bapak laksanakan nantinya. Jadi Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Jika saya boleh tahu, coachingnya siapa ya Pak ya? Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching itu dengan coachingnya itu Ibu Nadia Bu. Iya, oke Ibu Nadia. Baik Pak Agus, namun sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai observer terkait rubrik penilaian observasi saya. Jadi untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya, yaitu seorang coach harus sudah memiliki prinsip. Yang pertama, memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, seorang coach juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak Agus ya. Baik Ibu. Selanjutnya juga saya mengharapkan kepada Bapak juga jangan lupa dalam melaksanakan coaching juga hendaknya menerapkan alur Tirta gitu ya Pak. Tentu saja Bapak juga sudah mengetahuinya. Tirta merupakan akronim dari tujuan, selanjutnya I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia menjawab? Bersedia. Oke. Bersedia Ibu. Adapun pertanyaan pertama saya, kira-kira melalui kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa yang hendak Bapak kembangkan gitu Pak? Baik Ibu. Pada kesempatan kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin itu ada dua Ibu ya. Yang pertama itu yang kompetensi akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi ada dua kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching ini ya Pak ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Pak, dari kedua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak capai pada proses coaching ini Pak? Pada kesempatan kali ini kompetensi yang ingin saya capai yaitu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot Bu.
Jadi Bapak ingin mengembangkan bagian kompetensi ini ya Pak ya, mengajukan pertanyaan ke Bapak. Jadi kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi ini kira-kira bagaimana itu Pak? Apa? Indikator dari kompetensi ini sendiri, saya ingin menggali ide-ide dari coach tersebut supaya coach tersebut bisa lebih terbuka, kemudian saat bercerita lebih nyaman, kemudian dari ide-ide yang dikeluarkan, coach tersebut juga bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Oh baik, jadi itu indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Baik, hanya sepertinya itu saja pertanyaan dari saya sebagai observer pada percakapan pra-observasi pada hari ini Pak. Jadi semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar sehingga Bapak sebagai coach mampu mengembangkan kompetensi inti Bapak sebagai coach begitu ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Oke, sudah Pak. memberikan gambaran sebelum saya melakukan coaching ini. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Nadia. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Bu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya Pak, kira-kira Bapak ada waktu hari ini Pak? Ada Bu, jam mengajar saya juga hari ini sudah selesai. Ada apa ya Bu? Apa yang bisa saya bantu? Saya ini ada sedikit permasalahan Pak yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan sharing dari saya? Sangat bisa Bu. Kira-kira apa harapan Ibu setelah kita melakukan obrolan ini Bu? Gini Pak, saya berharap dengan kita melakukan percakapan hari ini, saya bisa mendapat pencerahan dan tentunya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oke Bu, berarti setelah obrolan nanti Ibu akan mendapatkan pencerahan dan menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang Ibu hadapi saat ini. Kalau boleh tahu, kira-kira apa masalah yang Ibu hadapi saat ini, Bu Nadia? Iya Pak, saya berharap seperti itu Pak. Saya dapat solusi dan pencerahan dari sharing hari ini. Masalah yang sedang saya hadapi itu masalah murid Pak. Lebih rincinya lagi, masalah murid di kelas seperti apa yang Ibu maksudkan? Gini Pak, saya kan kebetulan saya juga menjadi wali kelas nih Pak. Kebetulan saya menjadi wali kelas di kelas 83 nih Pak. Nah kalau saya perhatikan dari awal semester kemarin ada beberapa siswa di dalam kelas saya ini yang memiliki kemampuan membacanya minim Pak. Bahkan dikatakan dia bisa, tetapi kalau saya amati dia tidak bisa membaca Pak gitu. Jadi ada beberapa siswa, kira-kira ada 3 orang lah Pak, tapi 1 orangnya nih yang paling parah Pak, dia tidak bisa membaca. Nah 2 orang lagi masih bisa membaca tapi mengeja seperti itu. Oke, baik. Bu Nadia tadi Ibu sebutkan kan 3 orang siswa tidak bisa membaca Bu ya. Jika dibuat skala 1 sampai 10, 1 tidak bisa membaca dan 10 untuk bisa membaca dengan lancar dan dapat memahami bacaannya. Kira-kira ada di posisi mana ketiga siswa tersebut Bu Nadia? Kalau untuk 1 orang, yang 1 orang ini kan namanya Novaldi nih Pak. Nah dia memang benar-benar nggak bisa membaca. Namun yang 2 orang lagi dia masih bisa membaca tapi dalam keadaan mengeja Pak. Kalau kita skalakan itu skalanya untuk yang 2 orang ini 2 sampai 3 lah Pak. Tapi kalau yang tidak bisa membaca skala 1. Berarti skalanya 2 sampai 3 Bu ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira usaha apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan oleh pihak sekolah ya Bu ya? Kalau usaha yang udah saya lakukan sebagai wali kelas ya Pak, tentunya ketika waktu luang atau jam kosong saya membimbing mereka dalam membaca. Nah, namun ketika jam pelajaran saya juga meluangkan waktu untuk yang bertiga ini Pak, ketika saya sudah menyelesaikan pemberian tugas pada peserta didik yang lain. Misalnya ketika berkelompok, nah
kan siswa lain berkelompok tuh Pak mengerjakan tugas diskusinya. Nah, yang 3 orang ini saya panggil untuk mendekat ke saya dan belajar membaca seperti itu Pak. Namun kan waktu untuk pembimbingan saya tidak banyak Pak, paling 15 menit seperti itu. Oke, 15 menit waktu pembimbingannya berarti Bu ya. Nah, ini Bu Nadia, kira-kira menurut Bu Nadia lagi nih, apa yang menjadi kendala sehingga belum terlihat perubahan pada siswa tersebut? Kendala yang saya hadapi ketika membimbing mereka itu, saya tidak punya cukup waktu ya Pak, karena saya paling bisa membimbing mereka 15 menit seperti yang saya bilang tadi. Kan banyak juga kerjaan saya Pak, tidak hanya khusus untuk membimbing mereka, namun banyak tugas-tugas lain juga yang membebani saya seperti administrasi sekolah dan yang lainnya. Dan juga siswa-siswa ini juga jarang datang Pak ke sekolah. Nah, itu juga menjadi kendala untuk saya Pak. Oh, jarang datang Iya, Bu ya? Oke, baik Bu Nadia. Berarti ada kendala di waktu itu Bu ya. Kira-kira kekuatan atau sumber daya apa saja yang dimiliki sekolah sehingga digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah Bu Nadia ini? Iya Pak, kalau kekuatan, nah kami dari pihak sekolah itu sudah membuat program ya Pak untuk membiasakan membaca. Itu biasanya dilaksanakan di hari Rabu, yaitu program literasi, di mana siswa itu wajib membawa buku cerita dan nantinya ketika mereka jam literasi itu mereka membaca dan memahami isi cerita tersebut dan bisa menceritakan ulang di depan kelas. Namun ya untuk yang bertiga ini tetap tidak bisa, tidak ada perubahan Pak atau perkembangan karena salah satunya mungkin karena mereka jarang datang seperti itu. Itu salah satu penyebabnya berarti Bu ya. Oke, baik Bu Nadia. Coba ini Bu ya, kalau boleh saya ulangi kembali tapi mohon dikoreksi jika ada yang salah Bu ya. Saya mencatat Bu Nadia sudah memberikan bimbingan kepada ketiga siswa tersebut di jam pembelajaran Bu Nadia dan ada waktu di hari Rabu untuk jam literasi. Selanjutnya juga ada waktu di jam isoma dan disediakan guru pembimbing oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Tetapi ketiga siswa tersebut jarang datang pada kegiatan pembelajaran di sekolah Bu ya. Sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh Bu Nadia dan sekolah kurang bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka. Nah, menurut Bu Nadia, apa yang membuat ketiga murid tersebut jarang datang ya Bu ya? Benar ya Pak, yang Bapak ulangi tadi. Saya khawatir aja Pak, karena kan mereka sudah kelas 8 yang akan naik ke kelas 9. Dan juga saya khawatir kalau kepala sekolah akan komplain ke saya sebagai wali kelasnya Pak. Nah, penyebab atau faktor dari mereka itu jarang datang ke sekolah mungkin karena perhatian orang tua yang kurang ya Pak ya. Dan juga karena kenapa saya bilang perhatiannya kurang, karena ketiga anak ini salah satunya ada yatim piatu Pak. Dia itu tinggal sama kakaknya dan kakaknya ini udah menikah. Nah tentunya kalau saya tanyakan lagi ke anaknya, kakaknya ini dan suaminya bekerja di pagi hari, berangkat sebelum si anak ini pergi sekolah. Jadi dan nanti pulangnya juga malam. Jadi waktu untuk sharing mungkin dengan keluarganya dia tidak ada, sehingga kurang perhatian. Kemudian yang 2 orang lagi ini sama halnya seperti itu, orang tuanya ada namun sibuk bekerja, sehingga anak ini tidak terperhatikan, mungkin tidurnya lebih lama atau larut malam sehingga dia juga bangunnya terlambat. Nah, kalau ditanya kenapa kamu terlambat, mereka menjawab gak ada yang bangunin Bu, katanya gitu. Seperti itu jawaban mereka ya Pak. Jadi makanya saya khawatir aja Pak, karena kan mereka sudah mau naik ke kelas 9 nih Pak. Makanya juga nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Berbagai upaya sudah saya coba. Nah, tapi belum ada perubahan atau perkembangan yang ke arah yang baik seperti itu. Belum ada perubahan yang signifikan lah berarti Bu ya. Oke, benar sekali Bu Nadia. Idealnya di kelas 8 itu kan mereka harusnya sudah bisa membaca Bu ya.
Dan menurut Bu Nadia mereka jarang datang karena kurangnya perhatian dari orang tua. Apakah maksud Bu Nadia jika nantinya mereka mendapat perhatian yang cukup dari orang tua, mereka akan menjadi lebih rajin untuk belajar membaca? Ya tentunya seorang anak itu kan harus terpenuhi kebutuhannya ya Pak, termasuk perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dari kebutuhan kasih sayangnya saja mereka sudah kurang, artinya mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Nah, kalau menurut saya ketika mereka dapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, saya rasa mereka bisa untuk belajar membaca secara intensif seperti itu Pak. Tapi kendalanya karena kan satu orang ini anak yatim dan dua orang ini orang tuanya sering pulang malam, pergi pagi pulang malam bekerja seperti itu Pak. Jadi sehingga anak tidak terlalu terperhatikan bagi mereka. Jadi memang yang satu orang itu yatim piatu berarti Bu ya. Oke baik, jika begitu kira-kira apakah sudah tergambar apa yang dapat Bu Nadia lakukan untuk melibatkan orang tua atau keluarga siswa tersebut dalam memberikan perhatian kepada mereka sehingga bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka? Rencana yang sudah tergambar di pikiran saya tentunya memanggil orang tuanya ya Pak, dan membicarakan masalah-masalah anaknya sehingga orang tua ini bisa mengambil langkah dan memberikan perhatian ke anaknya. Mungkin memberikan waktu untuk anaknya, untuk membimbing anaknya dalam membaca khususnya. Kemudian kalaupun mereka tidak bisa membimbing membaca, mungkin bisa orang tuanya mengeleskan dia untuk membaca seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu Nadia. Kira-kira apakah ada usaha lain yang bisa dilakukan Bu Nadia? Mungkin bisa saya memanggil siswanya Pak ya, dan memberikan nasihat yang menyentuh hati untuk rajin datang sekolah tentunya yang utamanya, dan mau belajar membaca. Sebenarnya sekolah itu kan sudah mengadakan program literasi tadi ya Pak, dan saya juga udah membimbing mereka dalam membaca walaupun dalam waktu yang singkat. Namun kenapa tidak ada perkembangan ya mereka ini karena jarang datang Pak. Nah, yang utamanya saya berharap dia sering datang aja lah ke sekolah. Dengan dia sering datang, saya sebagai wali kelasnya bisa meminta dia atau mencari dia untuk mengikuti kegiatan membaca itu Pak, seperti itu. Oke, baik Bu Nadia. Berarti ada dua langkah yang nantinya akan Bu Nadia lakukan, yaitu berkomunikasi dengan orang tua murid, dan yang kedua yaitu memberi nasihat yang menyentuh hati siswa. Kira-kira nih menurut Bu Nadia, apakah ada kendala untuk melakukan hal tersebut? Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Pak ya. Kalau untuk memanggil orang tua saya rasa tidak ada kendala Pak, karena itu hal yang biasa bagi wali kelas yang sudah biasa saya lakukan juga dalam hal-hal lainnya seperti itu. Oh, syukurlah kalau memang begitu Bu Nadia. Kemudian menurut Bu Nadia, apakah ukuran keberhasilan langkah Bu Nadia ini? Kalau dibilang keberhasilan, tentunya saya sebagai wali kelasnya dan juga guru-guru lain tentunya Pak juga berharap siswanya bisa membaca. Namun kalau untuk diskalakan itu dalam skala 5-6 sajalah Pak, yang untuk 3 orang ini saya sudah bersyukur sekali. Kenapa? Karena siswa ini memang betul-betul belum bisa membaca, jadi tidak muluk-muluk ya Pak. Saya harapannya cukup dari 5-6 saja skalanya. Oke Bu Nadia, berarti di skala 5-6 kita sudah menganggap langkah Bu Nadia itu berhasil ya Bu ya. Kemudian dari kedua langkah tadi, mana yang akan Bu Nadia lakukan terlebih dahulu? Oke, kalau untuk yang langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mungkin memanggil siswanya terlebih dahulu ya Pak. Dengan saya memanggil siswa tersebut, saya memberikan nasihat dan mungkin bisa menyentuh hati mereka untuk sering datang ke sekolah saja dulu. Itu sudah cukup baik Pak, itu harapan saya. Dan nanti yang kedua baru saya akan memanggil orang tuanya dan menceritakan permasalahan anak ini. Seperti itu.
kapan tuh Bu kira-kira akan Ibu lakukan? Rencananya kalau untuk memanggil siswa, kalau besok saya masuk full, mungkin bisa 2 hari lagi Pak, di hari Rabu. Itu jam saya kosong kira-kira. Dua Ini hari Rabu. lagi. Berarti hari Rabu Bu ya? Iya. Oke, baik Bu Nadia. Kemudian siapa nih yang bisa membantu Bu Nadia untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau untuk yang membantu saya mungkin tepatnya itu lebih tepatnya guru BK ya Pak, sama wakil kurikulum ataupun wakil kesiswaan Pak, karena kan masih berhubungan sama kesiswaan dan proses pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali Bu Nadia. Semoga kolaborasinya berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Bu Nadia, sudah banyak nih yang kita obrolkan. Kira-kira dari obrolan kita ini, apakah permasalahan yang tadinya menjadi pikiran Bu Nadia sudah tercerahkan? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya berbincang dengan Bapak, sedikit beban di kepala saya sudah lebih plong rasanya ya Pak, dan sudah tercerahkan. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu, Alhamdulillah Bu Nadia. Saya juga ikut belajar dari obrolan ini. Saya doakan semoga semua yang Bu Nadia rencanakan dapat berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nadia ya, bagaimana perkembangan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Saya sangat penasaran dan ingin belajar juga bagaimana ke depannya dengan Bu Nadia menjalankan langkah-langkah tersebut sambil Bu Nadia berkolaborasi dengan rekan-rekan yang Ibu sebutkan tadinya. Baik Pak, tentunya nanti saya akan mengabarin Bapak bagaimana perkembangan dan hasilnya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, hari ini Bapak sudah mendengarkan sharing dari saya atau unek-unek saya atau masalah saya, sehingga saya lebih merasa tercerahkan. Pikiran saya lebih merasa tercerahkan, tidak ada beban lagi, lebih plong ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama Bu Nadia, saya juga terima kasih. Saya juga banyak belajar dari cerita Ibu yang Ibu ceritakan tadi dari awal. Kemudian kalau saya boleh bertanya, jadi apakah kira-kira dari pembicaraan kita tadi ini dari awal sampai selesai barusan, apakah masih ada yang akan kita bicarakan lagi nih Bu? Mungkin untuk hari ini cukup dulu Pak, tidak ada. Alhamdulillah saya rasakan beban di kepala saya sudah cukup terselesaikan ya. Mungkin percakapan kita untuk hari ini dicukupkan saja. Oke, baik kalau begitu Bu Nadia. Kalau memang Ibu sudah merasa puas, sudah merasa tenang dengan jawaban-jawaban yang kita sambil diskusi tadi, alhamdulillah. Semoga itu bisa menjadi langkah Ibu ke depannya. Kalau begitu saya izin mau ke kurikulum sebentar, ada berkas yang harus saya serahkan Bu. Baik Pak Agus, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Silakan Pak, saya juga kebetulan mau mengerjakan kegiatan lain. Saya cukupkan ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Nadia. Waalaikumsalam. Baik Pak Agus, Bapak telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya saya cukup lega sih sebenarnya Bu, karena sebelum melakukan tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Ibu. Jadi alur yang sudah saya jalankan tadi sudah adalah pegangan saya Bu. Baik Pak, kemudian setelah saya mengamati proses coaching tadi, ada beberapa catatan yang nantinya akan saya sampaikan. Namun sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia menjawab? Bersedia Ibu. Iya. Jadi Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi menurut Bapak, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu. Jadi tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Serta saya juga sudah menerapkan kompetensi inti dalam mendengarkan aktif,
kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Jadi jawaban Bapak tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya melalui proses pengamatan tadi, di mana Pak Agus sudah menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan. Ya, hal itu dibuktikan ketika Bapak mengobrol dengan coach tadi. Saya melihat Bapak dengan coach itu merasa setara gitu kan, jadi tidak ada perbedaan strata yang terlihat. Kemudian proses kreatif, coach dapat mengeluarkan berbagai solusi atau mengeluarkan ide mengenai solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah menggali ide-ide dari pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari seorang coach. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, potensi apa lagi nih kira-kira yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Baik Bu, kira dari pertanyaan tersebut kompetensi yang akan saya kembangkan lagi nantinya itu kompetensi kehadiran penuh, di mana saya melihat coach tadi masih merasa ada unek-unek yang belum tersampaikan. Dengan menggunakan, saya akan menggunakan teknik stop agar coach dapat lebih rileks dalam menceritakan masalahnya Bu. Oh begitu Pak. Jadi kompetensi selanjutnya yang ingin Bapak capai yaitu kehadiran penuh ya Pak. Karena sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi di pra observasi, kompetensi inti yang Bapak ingin capai yang pertama tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan melalui pengamatan saya, kompetensi inti yang Bapak harapkan itu sudah terlaksana ya Pak ya, menurut pengamatan saya. Selain itu pelaksanaan coaching tadi juga alhamdulillah sudah menerapkan alur tirta menurut penilaian saya Pak. Jadi selamat saya ucapkan kepada Bapak. Semoga dengan pelaksanaan coaching tadi seterusnya Bapak dapat terus mengembangkan kompetensi Bapak sebagai seorang coach gitu Pak. Tidak hanya berhenti di sini saja gitu Pak. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu, dari awal tadi sudah memberikan masukan untuk saya, dan tadi di akhir juga Ibu sudah memberikan catatan sehingga saya lebih mantap lagi ke depannya untuk menjalankan berbagai kegiatan yang nantinya akan saya jalankan. Iya, amin. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan agenda yang berbeda ya Pak ya. Baik Bu. Baik, saya rasa cukup sekian pembicaraan kita pada kegiatan pembicaraan pasca observasi ini. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ade.